Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dahlia, saya dari kelas IBM UC Batch 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi dari kelas International Business, yang mana materi kali ini membahas tentang strategi ekspansi Starbucks di Indonesia. Baik, langsung saja mari kita bahas materi kali ini. Starbucks, sebagai salah satu perusahaan kopi terkemuka di dunia, telah berhasil mengukir namanya di pasar global melalui strategi ekspansi yang cermat. Starbucks memasuki pasar Indonesia pada tahun 2002 dan dengan cepat menjadi salah satu merek kopi terkemuka di negara ini. Dalam kerangka kuliner, Starbucks di Indonesia bukan hanya sekedar tempat minum kopi, tetapi juga representasi dari pertemuan dua kultur tradisi kopi dunia dengan sentuhan Indonesia yang kaya. Jadi Starbucks ini adalah salah satu merek kopi paling terkenal di dunia dan kehadirannya di Indonesia sejak tahun 2002 menunjukkan kesuksesannya dalam memperluas jangkauan global. Di Indonesia, Starbucks tidak hanya dikenal sebagai tempat untuk menikmati kopi, tetapi juga sebagai simbol perpaduan antara budaya internasional dan lokal. Dengan menyajikan berbagai pilihan minuman kopi yang terinspirasi dari tradisi dunia, serta menambahkan elemen lokal yang khas, Starbucks berhasil menarik perhatian konsumen Indonesia. Selain itu, suasana kafe yang nyaman dan modern membuat Starbucks menjadi tempat berkumpul yang populer, baik untuk bekerja maupun bersosialisasi. Dengan strategi yang matang, seperti pemilihan lokasi yang strategis dan pengembangan menu yang sesuai dengan selera masyarakat, Starbucks telah menciptakan pengalaman unik bagi pelanggan. Ini tidak hanya menjadi Starbucks sebagai tempat untuk menikmati kopi, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Kemudian untuk timeline Starbucks, pada tahun 1971, Starbucks didirikan. Starbucks mulai berdiri di Seattle, Washington dengan fokus awal pada penjualan biji kopi dan perlengkapan penyeduhan. Merek ini didirikan oleh Jerry Baldwin, Jeff Siegel, dan Gordon Bowker, yang ini memberikan pengalaman kopi berkualitas tinggi kepada pelanggan. Kemudian, pada tahun 2002, Starbucks pertama kali masuk ke Indonesia. Kehadiran Starbucks di Indonesia dimulai dengan pembukaan gerai pertamanya di Jakarta. Dengan cepat, Starbucks menjadi tempat yang populer bagi masyarakat Indonesia, menawarkan berbagai pilihan kopi dan suasana yang nyaman untuk bersosialisasi. Ini menandai langkah penting dalam ekspansi global Starbucks, serta pengenalan budaya kopi internasional ke dalam konteks lokal. Kemudian pada tahun 2022, Starbucks Coffee Experience Center didirikan. Pada tahun ini, Starbucks meluncurkan Coffee Experience Center, sebuah pusat yang dirancang untuk memberikan pengalaman lebih mendalam tentang kopi. Di sini, pelanggan dapat belajar tentang proses pembuatan kopi dari biji hingga seduhan, serta memahami lebih lanjut tentang keberlanjutan dari praktik pertanian yang baik. Pusat ini mencerminkan komitmen Starbucks terhadap edukasi pelanggan dan pengembangan produk yang berkualitas. Dengan perkembangan ini, Starbucks tidak hanya menawarkan kopi, tetapi juga pengalaman yang kaya dan berharga bagi pelanggan di Indonesia. Kemudian, untuk strategi Starbucks di Indonesia, yang pertama, Starbucks menawarkan variasi minuman yang terinspirasi dari cita rasa lokal. Maksudnya di sini, Starbucks ini menawarkan berbagai pilihan minuman yang menggabungkan cita rasa lokal Indonesia, seperti kopi luwak dan minuman berbasis rempah. Dengan cara ini, Starbucks tidak hanya menyajikan kopi internasional, tetapi juga merayakan keunikan cita rasa Indonesia, sehingga menarik minat pelanggan lokal. Yang kedua, Starbucks berkomitmen untuk berkontribusi pada komunitas lokal melalui program keberlanjutan dan pengembangan petani kopi. Jadi maksudnya, Starbucks ini berkomitmen untuk membantu komunitas lokal dengan menjalankan program berkelanjutan yang mendukung petani kopi. Mereka bekerja sama dengan petani untuk meningkatkan kualitas kopi dan memberikan pelatihan, serta berinvestasi dalam praktik pertanian yang ramah lingkungan. Ini membantu memastikan bahwa petani mendapatkan penghasilan yang adil dan meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, makanan pendamping kopi disesuaikan dengan selera lokal. Maksudnya, Starbucks ini menyesuaikan menu makanan pendamping kopi dengan selera masyarakat Indonesia. Misalnya, mereka menawarkan cemilan lokal seperti kue tradisional dan makanan ringan yang familiar bagi pelanggan. Ini menciptakan pengalaman yang lebih dekat dengan budaya kuliner di Indonesia. Kemudian yang terakhir, desain beberapa toko Starbucks di Indonesia mengambil inspirasi dari budaya lokal. Jadi maksudnya ini beberapa gerai Starbucks di Indonesia memiliki desain yang terinspirasi oleh budaya lokal, menggunakan elemen arsitektur dan dekorasi yang mencerminkan keindahan dan kekayaan budaya Indonesia. Ini tidak hanya membuat gerai lebih menarik, tetapi juga memberikan penghormatan terhadap warisan budaya setempat.
Jadi dengan strategi-strategi ini, Starbucks berhasil membangun koneksi yang lebih kuat dengan pelanggan di Indonesia, menjadikannya bukan hanya sekedar tempat untuk menikmati kopi, tetapi juga bagian dari komunitas dan budaya lokal. Berikut gerai Starbucks terbesar di Asia Tenggara. Dengan konsep From Seed to Cup, pengunjung dapat melihat proses penanaman, pemanggangan, hingga penyajian kopi. Desainnya yang memadukan modernitas dan sentuhan khas Bali membuatnya menjadi destinasi turis sekaligus tempat favorit bagi pecinta kopi. Selain dari strategi-strategi yang berhasil diterapkan oleh Starbucks untuk sustain di Indonesia, ada beberapa risiko yang penting untuk kita perhatikan pula. Michael Porter membagi 5 kekuatan dalam persaingan perusahaan. Starbucks menerapkan prinsip itu, yaitu yang pertama, ancaman pengganti, yaitu dengan mengadaptasi berbagai menu dengan kekhasan di Indonesia. Kemudian yang kedua, ancaman pendatang baru dalam industri. Jadi, walaupun pengalaman sudah matang, Starbucks juga mengantisipasi pendatang baru dalam gerai kopi. Kemudian yang ketiga, kekuatan tawar-menawar dari supplier. Jadi, Starbucks memiliki kekuatan karena ada banyak pemasok yang tersedia sehingga mereka dapat memilih dari berbagai pemasok dan memilih yang paling sesuai. Kemudian yang keempat, kekuatan tawar-menawar dari pelanggan. Starbucks menunjukkan bahwa pembeli memiliki pengaruh yang kuat karena persaingan dan pilihan yang tinggi. Kemudian yang kelima, intensitas persaingan dalam industri. Perusahaan Starbucks merupakan bisnis gerai kopi dunia yang belum ada tandingannya. Pesaingnya belum kelihatan, pesaing baru sebatas minuman tapi lain jenisnya seperti Coca-Cola dan Pepsi. Kopi Starbucks hanya akan mendapatkan intensitas persaingan yang tinggi dari usaha kopi lokal yang menjual konsep menarik dan unik. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, Starbucks di Indonesia bukan hanya sekedar tempat minum kopi, tetapi juga simbol pertemuan antara tradisi kopi global dan kekayaan budaya lokal, menawarkan pengalaman yang unik bagi pengunjung, sebuah tempat di mana aroma kopi berkualitas tinggi berpadu dengan keramahan di Indonesia. It's not just a coffee, it's Starbucks. Demikian dengan materi yang telah saya sampaikan kali ini, semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Saya akhiri pembahasan kali ini, sekian dan terima kasih.